Selamat pagi anak-anak. Masih semangat? Oke, sekarang kita tes dulu ya. Kalau saya Bapak ucapkan semangat pagi, kalian jawabnya pagi, pagi, semangat. Bisa ya? Oke, saya mulai ya. Semangat pagi. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kalian semua. Ya, anak-anak, jadi hari ini kita akan belajar informatika. Bapak mau cek kehadiran dulu. Coba. Kensi sakit. Oke. Berapa sahabat yang sakit? Oke. Nanti. Ya. Oke. Ya, oke. Terima kasih. Untuk ketua kelas, silakan dipimpin berdoa dulu. Mas Arya, silakan dipimpin teman-temannya untuk berdoa dulu. Persiapan. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak mau menampilkan presentasi dulu ya. Ya, hari ini kita akan mempelajari tentang aplikasi perkantoran. Jadi aplikasi perkantoran itu terdiri dari aplikasi surel dan aplikasi pengolah kata maupun aplikasi spreadsheet dan juga ada aplikasi untuk mempresentasikan. Untuk yang saya pakai hari ini adalah aplikasi untuk mempresentasikan. Namun yang saya ajarkan kalian adalah tentang aplikasi pengolah kata. Iya, non ya. Oke. Sebelum kita mulai masuk ke materi, kita menyanyikan lagu dulu. Silakan berdiri semua. Kita menyanyikan lagu bersama-sama, lagu Bagimu Negeri. Sebentar ya, suaranya masih belum keluar. Apa ya lagunya ya? Oke, kita mulai bersama-sama. Yuk. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami. Terima kasih, silakan duduk kembali. Tuh, belum tampil ya? Bentar.
Ya, selanjutnya sebelum kita masuk ke materi, ada sedikit kata bijak atau motivasi untuk kalian hari ini. Jadi, Bapak punya motivasi bahwa ilmu bukanlah apa yang dihafal, tetapi apa yang bermanfaat. Jadi seperti biasa kalau kita berdoa, minta ilmu, kita kan biasa ngomong, ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amal yang diterima. Nah, sehingga ilmu yang bermanfaat ini bisa menjadi ladang pahala untuk kita. Jadi pesan Bapak bahwa jangan menghafal, tapi silakan diresapi, cari yang bermanfaat, lalu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, anak-anak ya. Oke, terima kasih. Di materi sebelumnya, kita sudah mempelajari nih tentang penggunaan email sebagai penerapan sehari-hari. Oke, mau bertanya, siapa yang bisa menjawab tentang manfaat dari email dalam informatika? Siapa yang mau menjawab? Silakan. Oh ya, Mas Arya, silakan Mas Arya. Menulis email, menulis email kepada guru, email kepada guru, email kepada guru. Maaf ya, gangguan teknis. Gak gitu tak pakai. Ngomong. Ya, silakan bilang Mas Arya, manfaat email dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai surat untuk kita masuk sekolah. Ya, jadi itu salah satu contoh email ya. Jadi email bisa kita gunakan sebagai pengganti surat. Kalau misalnya kita ngirim lewat WA, kadang kan itu kalau kita hapus, maka pesan yang di HP kita kan juga terhapus tuh. Nah, tapi kalau di email, kalau kalian meskipun menghapus, email itu sudah masuk ke kita, di inbox kita, maka akan tetap tersimpan di kita. Jadi tetap menjadi bukti kita. Makanya email bisa juga dianggap sebagai pengganti surat resmi. Makanya Bapak harapkan hati-hati dalam mengirim email. Misalnya kalian berkata kasar, ya, terus kalian kirimkan ke seseorang yang kalian nggak sukai. Email itu karena meskipun kalian hapus, tetap terrekod atau tersimpan di pengirim. Dan itu bisa digunakan untuk menuntut Anda atau misalnya melaporkan Anda. Ya, jadi jangan disamakan kalau kita di WhatsApp misalnya kita hapus, maka buktinya hilang. Tapi kalau email enggak, dia akan tetap tersimpan di inbox-nya kalian. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara menulis isi email yang baik? Siapa yang bisa menjawab? Ya, Mas Eka. Suaranya yang keras ya, karena supaya terekam. Dengan cara membuka seperti Assalamualaikum atau selamat kita melanjutkan dalam kalangan diri. Setelah itu mengucapkan terima kasih sebagai bentuk. Ya, jadi seperti yang sudah saya ajarkan, biasakan kita untuk bersopan santun dulu. Jadi kita ucapkan salam, assalamualaikum, selamat pagi, dan seterusnya. Lalu kita utarakan langsung keinginan kita. Jadi misalnya tadi kayak izin, Pak, saya Ankara, mohon izin tidak mengikuti pelajaran hari ini karena sakit. Nah, terlampir surat tangan dokter. Demikian, terima kasih. Itu ya, jadi langsung intinya saja, nggak usah bertele-tele. Pak, kemarin saya habis main bola terus keceklok kaki sakit, nggak usah. Jadi langsung intinya saja. Jadi isi emailnya padat, langsung to the point, yang mau disampaikan apa, sehingga yang baca pun juga langsung paham maksudnya. Betul ya, anak-anak ya. Oke, terima kasih. Ntar saya tampilkan lagi. Ya, yang belakang kelihatan ya gambarnya ya. Ini saya menampilkan gambar surat. Ya, kalau misalnya kalian pernah menerima surat dari sekolah, biasanya ada tentang pemberitahuan pramuka atau pemberitahuan libur. Nah, suratnya kan akan seperti ini. Nah, pertanyaan Pak,
Apa yang kalian pikirkan dari surat ini? Siapa yang bisa menjawab? Ya, Mbak Meli, silakan. Dokumen resmi yang diketik ada rata paragraf kanan kiri dan juga ada tulisan tebal dan miring. Ya, iya. Jadi kalau kalian perhatikan di sebelah atas itu kan ada kop surat. Kop surat itu yang Kementerian Agama Indonesia. Itu kita biasa sebut kop surat. Dia fontnya lebih besar, terus bercetak tebal, lalu ada alamat. Nah, semuanya itu bisa kita buat pakai aplikasi pengolah kata. Terus dia juga di isinya, kalian perhatikan rata antara kanan dan kirinya. Nah, itu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Untuk maksudnya seperti ini, aplikasi apa yang kita gunakan? Siapa yang bisa menjawab? Ya, Mbak Rara, persilakan. Aplikasi Microsoft Word. Ya, betul. Apakah pernah diajarkan dulu waktu SD? Oke, ya, jadi untuk anak-anak yang misalnya di SD-nya nggak sempat belajar Word karena pandemi, nggak usah berkecil hati. Jadi di sini kita akan tetap mengajarkan lagi Microsoft aplikasi pengolah kata, namun bukan Microsoft Word. Serupa tapi nggak seperti Microsoft Word, kurang lebih fitur sama. Yang saya ajarkan nanti hanya sekelumitnya aja atau hanya luarnya saja. Nanti kalau mau mengeksplor, silakan saya baca-baca dari buku paketnya, dari buku modulnya, atau dari YouTube. Nah, jadi manfaatkan semua channel-channel atau semua sumber inspirasi untuk mencari informasi bagi kalian. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan Google Home. Saya akan men-share linknya di grup kelas kalian. Silakan dikeluarkan HP-nya, ya. Atau misalnya yang HP-nya ada aplikasi scan barcode, boleh scan barcode yang ada di nih. Oke, saya share dulu ke grup kelas kalian. Nanti untuk mengerjakan ini Bapak harap nggak usah terburu-buru ya, karena waktunya panjang, 10 menit. 10 menit, 5 menit. Tidak masuk ya, di grup kelas. Kenapa Mas? Oh ya, sebentar, saya share ke HP saya. Ya nggak punya data, siapa lagi bisa tethering ke HP saya. Ada ya? Oke, silakan dikerjakan, waktunya 5 menit. Dibaca soalnya dengan teliti, terus nanti dipilih jawabannya mana yang benar. Saya khawatir salah karena ini enggak mengaruhi nilai kalian. Jadi Bapak cuma ingin mengetes seberapa paham materi yang kalian pelajari dulu hari ini. Ya. Jadi nanti harapannya setelah mengerjakan ini, lalu Bapak memberikan materi, nanti di akhir akan ada ulang. Nah, harapannya nanti di tes ulang ini baru benar semua. Gitu ya. Jadi nggak usah ya kalau misalnya salah. Karena kita masih proses pembelajaran, ada yang benar, ada yang salah.
Ada yang sudah selesai? Ya, silakan lanjutkan. Dikerjakan sendiri sih ya, nggak usah tanya teman-temannya. Silakan dikerjakan sendiri-sendiri. Selesai semua ya? Ya, waktunya habis. Oke, silakan fokus lagi ke layar besar. Ya, silakan diklik submit ya, klik submit. Klik submit supaya terkirim. Oke, hari ini apa sih yang mau kita pelajari? Ya, di sini kalian akan mengenal tampilan dari aplikasi pengolah kata. Jadi nanti kalian akan mengenal tombol-tombolnya, posisi shortcut-shortcutnya, di mana saya harus mengetik, terus bagaimana caranya kita misalnya masukkan gambar, gitu ya. Jadi selain mengenal antar mukanya, kalian juga akan mengimplementasikan dari fitur-fitur pengolah kata. Jadi misalnya bagaimana cara membuat tulisan bercetak tebal, bagaimana kita tulisan itu rata kanan dan kiri, sama seperti yang contoh surat tadi yang pertama kali Bapak tampilkan. Ya, kurang lebih kita buat seperti itu, tapi nggak persis seperti itu. Lalu nanti di terakhirnya kalian akan saya berikan tugas untuk membuat brosur undangan seperti yang ada di buku paket kalian, cuman Bapak modif sedikit supaya nggak sama persis ya. Untuk tujuan perbincangan kita hari ini, selanjutnya adalah profil pelajar Pancasila. Nah, kenapa sih kita pelajaran di kurikulum Merdeka ini atau di kelas 7 kalian selalu dikaitkan profil pelajar Pancasila? Ya, karena ada sikap-sikap yang kita harapkan. Nah, di sini Bapak mengharapkan kalian bisa mandiri, nalar kritis, dan kreatif. Mandiri itu seperti apa? Mandiri artinya kalau kalian misalnya mencari jawaban, ya silakan cari dari sumber-sumber yang bisa kalian temukan, misalnya dari YouTube atau misalnya dari buku paket, seperti itu ya. Benalar kritis itu maksudnya silakan ditelaah dulu. Jadi ketika mendapatkan soal, jangan langsung menyerah atau langsung mengerjakan. Takutnya apa? Kalian mengerjakannya langkahnya salah, sehingga harusnya mengulang lagi dari awal. Jadi ditelaah dulu. Setelah itu berkreatif, kreatif kalian bisa mengembangkan dari apa yang Bapak ajarkan hari ini, bisa kalian kembangkan untuk melaksanakan tugas-tugas yang dari mapel lain, misalnya tugas dari PAI atau tugas dari IPA. Nah, jadi bisa kalian manfaatkan. Gitu ya. Oke, lanjut. Apa itu aplikasi pengolah kata? Nah, aplikasi pengolah kata, kalau bahasa Inggrisnya word processor. Jadi, di Indonesia kan aplikasi pengolah kata. Intinya adalah dia mulai dari kata ini diolah menjadi kalimat. Dari kalimat dia disusun menjadi sebuah paragraf. Dari paragraf dia disusun lagi menjadi sebuah halaman. Nah, lalu terakhir kita simpan menjadi sebuah nas atau dokumen. Gitu ya. Jadi ketika mengolah kata itu dari yang kecil sampai yang besar. Nah, selanjutnya ada pertanyaan nih. Nah, apakah
file atau dokumen pengolah kata dapat dibuka lintas aplikasi. Siapa yang mau menjawab? Oke, Mas Rizal. Mas Rizal, jawabannya, Mas? Karena dari Pengolah kata apakah bisa lintas aplikasi? dari aplikasi penata. Jadi tipe filenya itu Jadi tipe filenya sama. Nah, jadi aplikasi pengolah kata kan ada banyak tuh. Misalnya Microsoft Word, OpenOffice, atau LibreOffice. Seperti yang saya tuliskan ini ya. Nanti saya kasih contoh videonya biar kalian paham. Jadi semuanya ini meskipun berbeda platform atau misalnya ada tampilan, tapi dia punya tipe file yang sama, yaitu tipenya doc. Sehingga meskipun kita buka di aplikasi yang lain, dia tetap bisa. Itu ya. Oke, selanjutnya saya punya tampilan video dari YouTube. Ya, itu linknya. Nanti linknya akan saya bagikan ke kalian di grup WA. Jadi nanti kalau saya mau dinonton ulang, bisa. Coba saya tes dulu ya, speakernya apakah sudah berfungsi. Sebentar ya. Oke, mohon maaf ya, kita ada gangguan teknis. Nanti linknya Bapak share aja ya, jadi kalian bisa nonton di rumah. Jadi, sekilas saja kita sambil videonya jalan. Jadi, aplikasi selain OpenOffice, selain Microsoft Office 2021, itu ada macam-macam. Nah, di sini contohnya yang digambar sini adalah menggunakan WPS Office. WPS Office ini juga bisa kalian temukan di HP kalian, kalian di-download di Play Store. Selanjutnya kita punya Google Doc. Ya, Google Doc ini aplikasi bawaan dari Google. Karena dia bawaan dari Google, dia sifat online. Artinya Anda harus terkoneksi terus dengan internet untuk kerjakan. Nah, ini contohnya dia menggunakan Google Sheet. Nah, ini untuk Google Slide untuk berganti PowerPoint yang sedang saya ganti saat ini. Jadi, aplikasi dari Google juga macam-macam. Dia bisa tersimpan langsung di Google Drive. Artinya dia tersimpan di cloud. Nah, ini tadi ya WPS Office. Ini contohnya, tampilannya seperti ini. Ini cara mendownloadnya. Jadi semua aplikasi ini kalau kalian download itu gratis. Tidak perlu beli lisensi ya. Jadi lisensi itu maksudnya apa? Lisensi itu semacam serial number. Jadi ada angka-angka yang harus kalian masukkan di ketika menginstal. Itu contoh kalau pakai Microsoft ya. Nah, kenapa harus pakai lisensi untuk mendapatkan update? Jadi sama seperti HP kita Android, kan kadang ada itu muncul instruksi silakan update. Misalnya dari Android 8 ke Android 9, Android 9 ke Android 10. Jadi fungsinya lisensi tadi untuk itu supaya kita bisa mendapatkan upgrade. Nah, karena kita pakai yang sifatnya gratis, nah itu bisa langsung upgrade sendiri tanpa harus membeli lisensi. Ya. Oke, nanti bisa kalian tonton sendiri di rumah. Ini Bapak percepat saja. Nah, selanjutnya, kita akan melihat ini namanya majalah digital. Jadi majalah digital ini Bapak ambil dari internet
Kok belum muncul linknya? Bentar. Nah, ini ya. Jadi ini adalah tampilan dari majalah digital. Nah, kalau kalian lihat ada daftar isi, ya, ada sapa redaksi. Nah, ini semua bisa kita buat dengan aplikasi pengolah kata. Lupa taunya dari mana pakai aplikasi pengolah kata? Contohnya ini, nah ini sapa redaksi. Dia tulisannya tebal, berwarna biru. Itu bisa kita lalu kita buat tulisannya kolom seperti ini, seperti koran. Itu juga bisa pakai aplikasi pengolah kata. Lalu seperti ini, dikasih hiasan-hiasan. Itu juga bisa. Jadi tidak murni harus seperti tampilan awal tadi yang surat, yang cuma putih, resmi, ada kop surat, terus isi. Nah, dengan aplikasi pengolah kata, kalian juga bisa berlatih membuat desain seperti ini ya contohnya. Nah, cuman Bapak nggak akan mengajarkan seperti ini, kita belajar yang dasarnya dulu aja. Nanti yang ini, kalau ingin tahu lebih lanjut, nanti kita pelajari di lain kesempatan. Ya. Oke, sekarang kita kembali lagi ke presentasi. Mengenal tampilan OpenOffice Writer ya, sorry, ya itu atasnya ketik saya. Jadi ini adalah tampilan dari OpenOffice Writer. Kalau kalian lihat yang saya kopaki nomor 1 itu untuk informasi file name. Jadi nanti kalau kita menyimpan pekerjaan, nah itu munculnya di poin nomor 1. Lalu yang nomor 2 itu adalah kumpulan file menu. Jadi mulai dari file edit, view, insert, format. Jadi kumpulan-kumpulan perintah yang ada di OpenOffice Writer itu bisa kita temukan di poin nomor 2, kotak nomor. Lalu kotak nomor 3 yang ada garis-garis itu namanya ruler. Fungsinya untuk menyelaraskan isi huruf atau tulisan. Jadi kalau saya mau dibuat lurus dari atas ke bawah, nah kita acuannya pakai ruler, poin nomor 3. Lalu yang kotak nomor 4 itu adalah area kerja kita. Area kerja kita di situ kita menulis, kita memasukkan gambar, nah itu semua di yang putih-putih ya, kertas putih. Lalu nomor 5 itu adalah untuk mengatur tampilan, zoom-nya. Jadi kita bisa memperbesar tampilannya, tapi aslinya ukuran font kecil. Fungsinya apa? Fungsi untuk mengistirahatkan mata. Jadi mata kita kalau kita lihat dengan tulisan yang kecil terus-menerus selama di atas 1 jam, mata kita biasa lelah. Nah, untuk mengatasinya, mengakalinya, supaya kita nggak harus membuat fontnya yang besar, nah tampilannya yang kita perbesar. Nah, kita pakai fasilitas zoom. Jadi kan di nomor 5 ya. Lalu nomor 6. Nomor 6 itu untuk menunjukkan posisi halaman. Jadi kita sudah bekerja di halaman berapa sih? Sudah sampai halaman ke berapa sih? Kedua kah? Ketiga? Nah, itu dilihat dari posisi nomor 6. Oke, selanjutnya ini ada materi memasukkan clip art. Materi ini saya percepat saja, nggak akan kita bahas. Jadi nanti habis ini share PDF-nya, kalian bisa langsung membaca, langsung sambil dipraktekkan. Jadi harapannya kalian mendapatkan langsung pengetahuan dari praktikum ini. Ya, jadi kalau Bapak cuma cerita, anak-anak cara masukkan galeri seperti ini, tes, tanpa kalian praktek, Bapak yakin susah untuk menghafalnya. Nah, jadi langsung kita praktekkan saja. Ya, anak-anak ya. Jadi ini Bapak percepat saja. Ya, nanti akan Bapak share habis ini file PDF-nya di WA grup kelas. Nah,
Kalau kita praktikum tanpa ada yang harus dikerjakan, kan rasanya kurang pas, rasanya kayak kurang greget. Nah, jadi Bapak sudah menyiapkan LKPD atau lembar kerja untuk kalian. Nanti kalian akan mengerjakan seperti yang Bapak buat ini, LKPD-nya. Iya. Oke, di sini Bapak share LKPD-nya sama file PDF-nya untuk memudahkan pengerjaan, ya. Meskipun kalian dapat komputer satu orang, kita kerjakan secara kelompok aja, ya. Jadi sesuai dengan barisnya, ini adalah kelompok kalian, ya. Kiri kanan kalian ada kelompok kalian, boleh berdiskusi. Jadi satu orang yang membaca file PDF-nya di HP, satu orang praktekkan, ya. Sendiri-sendiri nanti lama, seperti itu ya. Jadi boleh dikerjakan secara berkelompok. Oke, saya share dulu ya file PDF sama tugas yang harus kalian kerjakan hari ini. Sebentar ya, Nan ya. Komputernya lagi lemot.
Oke, jadi itu sudah Bapak share, ada LKPD, ya, ada terdiri dari 2 soal ya. Soal nomor 1 tentang interface atau tampilan dari aplikasi Open Office Writer. Seperti sudah Bapak jelaskan, kalian coba isi soalnya ya, nomor 1 itu apa, nomor 2 apa, sesuai kotak-kotak merahnya. Lalu di nomor 2 itu ada contoh brosur undangan yang harus kalian kerjakan. Tidak harus persis seperti yang saya tampilkan di LKPD itu ya. Jadi boleh diubah bentuk shape-nya atau misalnya warnanya boleh diubah. Atau misal jenis tulisannya maupun ukuran fontnya, nah itu boleh diubah. Nggak harus persis seperti LKPD yang saya masukkan. Nah, untuk modulnya, materinya sudah Bapak share di grup WA kalian. Nah, itu ada langkah-langkah untuk misalnya membuat gambar, memasukkan gambar, membuat rata kanan, membuat bercetak tebal, itu semuanya ada di modulnya atau di bahan ajarnya. Bisa kalian baca sendiri, langsung kalian praktekkan. Ya, silakan dikerjakan tugasnya. Waktunya 30 menit. Kerja kelompok ya, Nak ya. Jadi boleh tanya kanan kirinya, jangan sendiri-sendiri supaya pengerjaannya cepat. Jadi satu orang baca modul dari HP-nya, satu orang langsung praktek. Ya, yang dirinya agak jauh boleh dempet dengan yang teman di samping kanan kirinya. Kalau ada yang ditanyakan boleh ngacung ya, kita coba bantu jelas. Ya kan kamu nanti punya LKPD tuh. Nah di LKPD coba dibuka dulu HP-nya, LKPD-nya. Buka dulu Mas. Nah, ini buka dulu filenya. Nah, saya sebentar ya. Nah, ini kan ada petunjuk soal. Jadi di petunjuk soal itu ada keterangan, misalnya ukuran font, ya ukuran minimal berapa poin. Nah, jadi syarat dan ketentuannya itu yang di atas. Terus yang jauh brosur nanti yang ada bendera. Nah itu contoh hasilnya akan dibuat seperti itu. Benderanya nggak harus persis seperti ya. Boleh kalian pakai gambar yang lain yang ada di klip di situ yang mau kalian gunakan. Ya, satu kelompok satu deret ini. Jadi satu komputer aja. Nah, yang buat satu orang aja. Yang lainnya membantu. Jadi misalnya buka kan Mbak Sari, ya Mbak Intan. Nah, Mbak Intan yang mengerjakan, Mbak Nadira yang membimbing dari modulnya, gitu ya. Jadi lihat di modulnya, misalnya cara membuat set, menunya ini, gitu. Jadi yang mempraktekkan Mbak Intan. Itu ya. Oke. Ya, Mbak Intan silakan di depan seorang aja yang mengerjakan Mbak Tis. Ya, nanti Bapaknya cukup ke modnya, apa aja. Ya, buat itu. Ayo. Ya, ini kan langkah ini. Nah, soalnya pasti yang AGT. Nah, bikin itu saya nggak tanya dari sini. Jadi sekarang berkembang langsung. Nah, jadi ya, boleh dikreasikan lagi ya, enggak? Silakan diketik. Ya, nah, jadi yang modul yang bahan ajar itu langkah-langkah. Yang LPD itu untuk hasil akhirnya. Hasil akhirnya kan ada membuat shape. Cara buat shape gimana sih langkah? Ya cari di bahan ajar. Bahan ajar itu baca.
Kalau bahasa itu seperti ini, terus di bentuk-bentuknya supaya bisa muter. Nah, itu pakai menunya yang mana? Nah, lihatnya dari situ. Jadi bahan ajar itu digunakan untuk langkah-langkahnya, mencarinya, cara cari tahunya mana. Warna setnya merah ya, boleh pakai warna yang lain. Ya, boleh. Misalnya tentang happy birthday atau ulang tahun. Gerakan kiri ya, Mbak ya. Nah. Kalau buat rata kanan kiri itu diketik dulu semua. Jadi jangan di enter atau di spasi-spasi supaya dia rata, jangan. Nanti dia setelah kalian ketik semua, baru diatur pakai rata kanan dan kiri. Karena kalau misalnya beda font size atau beda ukuran font, maka posisi letaknya dia juga kan beda kalau kalian sesuaikan dengan saya. Itu kan punya saya kan font size-nya kan nggak ditahukan ke kalian. Jadi jangan tahukan ke tampilan dari ikan. Tetap patokannya adalah apa yang ada di layar komputer kalian.
Ya, ini bisa. Tinggal dibaca, misalnya fontnya ini kan masih Times New Roman. Nah, misalnya kita mau ganti ke font yang lain, dicoba ya. Di blok dulu, caranya di blok dulu, yang mau diubah fontnya, terus diubah. Nah, itu kan ada contoh-contohnya tuh. Nah, cari yang kalian suka. Ada yang selesai? Yang selesai coba angkat tangan, ada berapa orang yang sudah selesai? Kelompok berapa? Ada berapa kelompok? 1, 2, 3, 4. Oke. Yang sudah, karena sudah beberapa yang selesai, Bapak minta bantuannya untuk dipresentasikan ya, bagaimana langkah-langkah membuatnya. Untuk yang belum selesai, nanti bisa dilanjutkan minggu depan. Jadi, waktu itu karena terbatas, anak-anak bisa lihat. Jadi, teman-teman yang sudah selesai. Nah, saya akan menunjukkan di layar dulu ya. Oke, nah cara mempresentasikan juga ada langkah-langkahnya supaya kita bisa terbiasa presentasi ya. Jadi dalam presentasikan juga ada salam. Jadi ucapkan salam dulu, misalnya sekarang udah siang nih. Selamat siang teman-teman. Ya lalu jelaskan. Saya dari kelompok ini, saya bersama siapa saja, sebutkan nama anggotanya. Nah, nanti setelah memperkenalkan diri, baru kalian menjelaskan tanya, misalnya tadi untuk bahas seperti ini saya melakukan ini. Ya, terus nanti kalau ada teman yang tanya, silakan dibantu jelaskan atau bantu jawab. Ya, kalau saya tanya jawab, kita akhiri dengan penutup dalam presentasi. Gitu ya. Jadi langkah-langkah presentasi ini Bapak harapkan juga kalian terapkan di pembelajaran yang lain. Ya, jadi kayak misalnya pada waktu project T5, nah kalian kan ada mempresentasikan tuh ke kelompok. Nah, udah langkah-langkah ini juga kalian ikuti. Jadi secara gak langsung kalian akan terbiasa atau hafal langkah-langkah untuk mempresentasikan. Oke, yang sudah kita bahas soal nomor 1 dulu ya. Nomor 1, siapa yang mau mengenal LKPD nomor 1? Ya, saya buka soalnya juga ya. Biar sama-sama kita melihat. Nah, saya buka juga LKPD-nya biar kalian bisa lihat di layar yang besar ya. Kelompoknya Mbak Rara ya, Mbak Rara silakan menjelaskan. Rahma ya, kelompoknya Mbak Rahma menjelaskan untuk soal nomor 1. Bentar, saya buka filenya dulu ya.
Ya, oke, Mbak Rama, silakan maju ke depan. Ya, Mbak Rama, ya, silakan maju ke depan. Nah, ini ya, jadi anak-anak soal nomor 1, ya, silakan disimak. Mbak Rama akan menjelaskan jawaban untuk soal nomor 1. Salam dulu, perkenalkan dulu. Jadi selamat siang, perkenalkan dirinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, LKPD nomor 1. Semakin besar nilainya, maka ukuran tes semakin besar. Nomor 2, ruler. Nomor 2, ruler ya. Fungsinya Untuk mengatur atau menyiapkan berbagai elemen yang ada dalam dokumen seperti tabel apa tersusun rapi. Nomor 3, dokumen terus ya, judul dokumen. menampilkan nama dokumen yang tersimpan. Nomor 4, desain. Berisi penjelasan yang ada di Oke, terima kasih Mbak Rahma. Tidak usah semua. Selanjutnya untuk yang nomor kotak 5, 6, 7, 8. Siapa yang mau menjelaskan? Oke, Arya, silakan. Mbak Rahma boleh kembali ke tempat dirinya. Untuk kotak nomor 5, 6, 7, 8. Sampai dilihat layarnya ya. Ya, lihat di layarnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari nomor 5. Nomor 5 itu adalah workspace. Workspace adalah area kerja untuk menulis topik. Nomor 6 ada window control. Tombol untuk ukuran jendela, program atau menutup aplikasi. Nomor 7 ada current page number. Current page number adalah menampilkan posisi halaman. menampilkan posisi jumlah halaman dan halaman aktif. Gak apa-apa, ini belum bisa referensinya, jadi atur. Kita pakai yang namanya tab. Layout dari workspace Nah, jadi dia bisa langsung. maupun Langsung nanti tinggal di spasi. Ya. Oke. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya untuk soal nomor 2. Ya, soal nomor 2. Siapa yang menjelaskan langkah-langkahnya? Ya, Mbak Rara. Mbak Rara silakan dibaca kelompoknya. Ya, Mbak Rara dulu ya. Nggak usah semua ya, atasnya dulu aja.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan langkah-langkah membuat brosur tersebut. Yang pertama kita membuat sheet dari bentuk heksagon dan segitiga. Setelah itu sheet ini kita mulai pasang untuk diletakkan di sisi kanan dan kita buat segitiga. Untuk sebelum brosur kita akan menggunakan supaya terbentuk jadi kita menggunakan supaya untuk dan rasa Terima kasih untuk Mbak Rahma. Selanjutnya yang bawah, siapa yang melanjutkan? Mbak Meli ya, Mbak Meli silakan. Saya silakan melihat Januari lantas di 52. Jadi di bagian bawah ini adalah brosur agar terlihat rapi. Brosur kami ketik terlebih dahulu, semua lalu digunakan dimukai supaya rata kanan dan kiri. Untuk keterangan pelaksanaan menggunakan format box agar terlihat rapi. Begitu untuk tulisan untuk juga sama caranya seperti kelompok nyala, yaitu menggunakan copy paste dan dikirim agar pemilihannya terbaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan aplaus untuk teman-teman yang sudah maju. Ya, terima kasih ya Nana. Jadi apa sih Bapak minta kalian untuk maju nih ya. Selain untuk mengasah kemampuan beranian kalian, kalau kalian berani menjawab, Bapak akan memberikan nilai. Jadi kalian nggak akan ragu, nggak akan percuma maju. Jadi misal nih, kalian TTS, kalian mengerjakan ternyata nilai cuma dapat 75. Karena kalian pernah maju, berani menjawab, aktif, Bapak tambah poin 10 hingga menjadi 85. Itu ya, jadi nilai yang sempurna di bawah KKN karena kalian berani menjawab sehingga menjadi di atas KKN. Itu ya, jadi Bapak harapkan cara dari kalian semuanya bisa maju, semuanya berani menjawab sehingga tidak ada yang dapat nilai di bawah KKN. Oke, karena kalian sudah mengerjakan LKPD, ada link lagi yang akan kalian kerjakan secara bersama-sama. Saya copy linknya dulu, saya share di grup WA kalian. Nanti kalian masuk di link tersebut ya. Bentar. Aplikasi itu atau link itu menggunakan WordWall. Nah, siapa yang pernah pakai WordWall atau pernah mendengar? Ada yang pernah menggunakan? Belum pernah ya? Oke, jadi Bapak jelaskan juga. WordWall ini tampilannya seperti kuis, ada permainan. Jadi kalau Google Form kan tampilannya datar tuh, cuma resmi ya, ada soal, ada pertanyaan. Nah, kalau WordWall ini tampilannya agak sedikit permainan. Nah, sehingga Bapak harapkan kalian tidak stres akan pertanyaan yang tadi sudah dikerjakan. Bentar, Bapak share dulu linknya. Sudah masuk linknya di grup kalian? Ya, silakan dibuka. Nanti di situ kalian akan diminta memasukkan nama.
Ya, isi dengan nama kalian ya. Nah, isi dengan nama kalian. Ya, nama panjang ya, nama panjang. Kalau sudah, klik start. Ya, silakan dipilih jawaban yang paling benar sesuai dengan materi yang sudah Bapak sampaikan tadi. Antara A, B, C, D. Kalau yang di sampingnya itu ada 50 extra time. Nah, itu untuk membantu kalian menjawab. Coba aja kalian klik nanti ya perubahan. Kalau misalnya kalian titik 50-50, nanti keluarnya seperti apa? Kalau misalnya 2 kali skor. Jadi kita seperti seolah-olah bermain. Oh ya. Ya. Ya, itu pilihan bantuannya dipakai aja. Yang 50 extra bonus itu dipakai aja. Nanti biar kalian skornya paling tinggi di peringkat nomor 1. Kalau bonusnya nggak dipakai, nanti kalian dapat meskipun benar semua, tapi peringkatnya nggak peringkat 1. Jadi dipakai aja. Jangan lihat yang di saya ya, saya ini memang sengaja menyalah-nyalahkan supaya saya dapat skor yang paling bawah. Saya cuma ingin menampilkan high skornya nanti siapa yang paling tinggi.
Ada yang sudah selesai? Sudah selesai semua? Ayo. Dia klik kanan, selesai. Leaderboard. Yang berikutnya paling tinggi. Oh, Sida Kamalia. Nomor 1. Ayo. Masa kalah. Ya, sudah selesai semua ya? Ayo, selesaikan, ayo. Sudah, belum? Ayo cepat selesaikan. Oke ya, Nana, kita sudah sampai di ujung pembelajaran atau akhir pembelajaran. Kalau sudah habis, ada sedikit yang Bapak ingin tahu. Jadi, bagaimana kalian mendapatkan materi hari ini? Apa kesimpulan yang bisa kalian raih? Coba Bapak ingin tahu. Misalnya, pertanyaan Bapak yang pertama adalah, materi apa yang kita bahas hari ini? Siapa yang mau menjawab? Ya, Mas Rizal, silakan. Yang keras ya suaranya ya. Mengenai aplikasi pengolah kata yang Mengenai aplikasi pengolah kata. Ya, mengenai aplikasi pengolah kata yang tidak membeli lens atau yang gratis. Ya, seperti yang kalian gunakan tadi, semuanya itu adalah downloadnya free. Bisa langsung dari source-nya langsung. Nomor 2, pertanyaannya. Apa sajakah manfaat dari aplikasi OpenOffice Writer? Siapa yang jawab? Mbak Rahma, silakan Mbak Rahma. Membuat dokumen seperti surat, makalah. Ya, jadi aplikasi OpenOffice Writer bisa kalian membuat dokumen, membuat brosur, ya. Harapannya Bapak, kalian bisa membuat seperti tampilan yang Bapak kali bawa munculkan, yang ada majalah digital, tampilan kolomnya, terus ada daftar isi. Nah, harapannya Bapak kalian bisa membuat berkreasi seperti itu tadi. Pertanyaan terakhir, pengalaman berharga apa yang kalian dapatkan? Mas Saka, silakan. OpenOffice yang tampilannya mirip dengan Microsoft Word. Ya, jadi tampilannya OpenOffice itu menyerupai Microsoft Word. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya,
Untuk pertemuan berikutnya, kita akan mempelajari tentang sistem komputer. Ya, jadi apa itu hardware, apa itu software, bagaimana komputer bekerja, bagaimana komputer memproses. Nah, semuanya akan kita bahas. Nah, semuanya itu sudah terangkum atau ada di buku paket yang kalian dapatkan dari perpustakaan ya. Jadi Bapak harapkan buku paket itu dibaca-baca. Supaya nanti ketika pembelajaran berikutnya, Bapak akan lebih banyak pertanyaan dari kalian. Bukan pertanyaan dari saya, tapi pertanyaan dari kalian. Kita cari tahu sama-sama, kita eksplor lebih, sehingga kita mendapatkan pengalaman yang lebih berharga. Itu ya, Nana ya. Oke. Terakhir, penutup, silakan dipimpin berdoa lagi. Bersedia, Bang. Berdoa dalam hati ini. Doa selesai. Bersalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran hari ini. HP silakan dikumpulkan di depan. Boleh kembali ke kelas. Kenapa? Ya, komputernya di shutdown ya. Minta tolong komputernya di shutdown. Ya, kerjanya tadi boleh disimpan ya. Kerjanya boleh disimpan.